Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial MongoDB. Materi kali ini kita akan membahas mengenai agregat min dan max. Untuk memulainya, silakan teman-teman buka Visual Studio Code-nya dan nyalakan Docker-nya. Kita akan buka activity bar-nya. Di sini akan saya koneksikan ya. Nah, kita akan menggunakan database yang sama, yaitu inventory, dengan data yang pernah saya cantumkan di kolom deskripsi video ini di bawah ya. Nanti kalau misalkan teman-teman yang baru mengikuti videonya dan masih membutuhkan data untuk latihan, silahkan ambil di kolom deskripsi di bawah ya. Oke, saya akan create new playground ini. Kita akan tutup lagi sidebar-nya. Kita akan delete untuk playground basicnya. Kita akan gunakan use, kemudian di sini kita akan pilih database-nya yaitu inventory. Oke. Kemudian di sini kita akan munculkan db dot collection kita adalah penjualan dot. Nah, kita akan munculkan dulu semua datanya sebagai dasar awal untuk latihan kita ya. Oke, datanya ada dan kita bisa menggunakan ini untuk latihan kita kali ini. Oke, masuk ke dasar materi. Jadi kita akan membahas mengenai agregat untuk dolar min dan dolar max. Nah, ini kita gunakan untuk mendapatkan nilai paling kecil dari sebuah grup dan nilai paling besar dari sebuah grouping ya. Nah, perintah dasarnya ini kita bisa menggunakan kurung kurawal seperti ini. Kemudian dolar min titik dua. Nah, setelah titik dua kita baru isi ekspresinya. Ekspresinya ini bisa berupa dari kolom apa atau dari field apa. Nah, kita bisa menambahkan di situ. Nah, kemudian ini untuk operasi max. Jadi operasi max ini hanya beda penulisan aja dan fungsi. Tapi secara grammar, cara nulisnya mirip ya. Min, max. Nah, sama titik dua dan setelahnya ekspresi. Sama seperti ini. Nah, ini adalah perintah dasar untuk penggunaan agregat min dan max. Nah, sekarang kita akan contohkan untuk mendapatkan nilai min dan max untuk satu collection. Jadi satu collection kita akan ambil dan kita akan tentukan nilai min dan max-nya. Pertama kita akan seleksi dulu di db dot penjualan. Nah, kemudian karena kita menggunakan min dan max ini termasuk agregat, kita tambahkan agregat kurung buka dan kita masukkan simbol array seperti ini ya. Nah, di dalamnya kita baru definisikan untuk grupnya. Grup. Nah, setelah grup kita definisikan lagi kurung kurawal. Nah, akan kita grouping yang nanti keluar di tampilan adalah ID seperti ini ya. Tampilan sebagai fieldnya. Nah, ID-nya akan kita isi dengan 0 karena kita akan mengambil semua dari satu collection ya. 0. Kemudian kita akan munculkan nanti ini sebagai fieldnya max dari quantity misalkan seperti ini. Nah, quantity ini akan kita ambil dari dolar max titik 2. Nah, dolar max ini kita akan ambil dari field quantity. Quantity yang ini ya kita akan ambil nanti sebagai fieldnya. Nah, ini untuk nilai max. Nah, untuk nilai min ini tinggal kita duplikat aja. Kita duplikat ke bawah. Hanya bedanya di perintahnya aja. Min yang tadinya max kita bisa ubah dengan min. Nah, ini tinggal kita hilangkan tanda komanya. Sudah, ini kita tinggal jalankan. Oke. Sudah jalan, kita sudah mendapatkan nilai paling tingginya adalah 30, nilai paling kecilnya adalah 11. Tapi di sini field yang menjadi filter juga ikut muncul. Nah, kita akan coba untuk hide ya supaya tidak keluar dari hasil resultnya. Kita bisa gunakan di sini koma, kemudian kita tambahkan filter di sini dengan dolar project. Nah, kemudian di project ini kita akan hilangkan apa? Underscore ID titik 2 0. Kita akan menghilangkan ini supaya tidak muncul.
Kita jalankan lagi, lihat ID-nya sudah tidak muncul. Jadi ini sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, itu untuk kita memfilter dari satu collection. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita ingin mendapatkan nilai min dan max dari grup tertentu atau dari grup field tertentu. Min dan max dari grup tertentu. Nah, caranya sama, kita awal-awal gunakan DB untuk menyeleksi database-nya. Kemudian collection-nya adalah penjualan. Kemudian operasinya adalah agregat. Kemudian di sini isi dari agregatnya. Nah, kurung kurawal seperti biasa ya. Nah, di sini kita tinggal tambahkan agregatnya. Kita akan gunakan sama grup titik 2, grupnya kita samakan ID titik 2. Nah, di sini yang tadinya kita nul kita isi dengan item. Itemnya adalah field yang ada di dokumen item ya. Nah, di dalam dokumen ada yang namanya item tadi pernah muncul ya. Nah, dari sini baru kita tentukan nilai min dan max. Ini bisa kita copy dari sini ya. Di sini ini bisa kita copy karena sama perintahnya, hanya groupingnya aja yang berbeda. Ini bisa masukkan ke sini. Kalau sudah, tinggal kita jalankan. Jalankan. Nah, sekarang sudah di grouping berdasarkan item. Itemnya Americanos. Nah, min dan maxnya ini, kemudian mocha, LED, dan cappuccino ini sudah di grouping berdasarkan item. Nah, ini ID adalah key yang kita definisikan di sini, muncul di sini. Oke, itu kalau misalkan kita grouping dengan field tertentu. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita ingin menggrouping atau mendapatkan min dan max dari operasi? Operasi untuk misalkan harga dikalikan dengan jumlah. Nah, kita bisa mendapatkan nilai min dan max dari operasi. Min dan max dari operasi atau operasi ini ya untuk fieldnya penjualan. Nah, kita akan sama menggunakan agregat. Nah, di sini juga masih sama, kita harus menggunakan grup. Nah, grupnya ini kita akan ambil dari ID, kita akan gunakan field yang sama ya, item. Nah, itemnya ini kuantitinya max quantity ini akan kita ambil dari kurung kurawal lagi, kita ambil dolar max titik 2 kurung kurawal lagi. Nah, ini untuk operasi perkalian ya, multiply nah ini multiply. Nah, ini multiply. Nah, multiply-nya ini akan kita ambil dari quantity. Nah, quantity akan dikalikan dengan price. Nah, ini ya. Nah, kalau sudah, ini mau saya duplikat ke bawahnya. Ini asalnya max, kita ganti dengan min. Ini juga kita ganti dengan min. Ini jangan lupa pisahkan dengan tanda koma di sini ya, karena di sini ada pemisah untuk antar item ya, antar field. Nah, kalau sudah tinggal kita jalankan. Oke, ini sudah ya. Jadi kita sudah mendapatkan nilai dari operasi perkalian jumlah dikali dengan harga yang di grouping berdasarkan item. Kita dapatkan nilai min dan nilai maxnya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk contoh sederhana ya untuk operasi min dan max di MongoDB. Mudah-mudahan bisa mencerahkan teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.